Jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada sesi kedua, kali ini kita bicara dengan aspek legal dalam manajemen sumber daya manusia. Ketentuan pokok tenaga kerjaan masa sebelum bekerja atau pre-employment berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 dan 80 mengatur tentang kewajiban lapor lowongan pekerjaan, yaitu melaporkan secara tertulis setiap ada lowongan kepada menteri atau pejabat terkait. Pertama, jumlah kerja yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, syarat jabatan yang digolongkan, jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian dan pengalaman, dan syarat lain yang dipandang perlu. Perbuatan syarat karyawan tersebut adalah diberi kebebasan untuk memilih apakah melakukan perbuatan sendiri ataukah menggunakan jasa penempatan kerja. Organisasi dapat mempekerjakan anak berusia 13-15 tahun dengan syarat yang harus dipenuhi, seperti ada izin dan tertulis orang tua, waktu kerja maksimum 3 jam, pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Organisasi perusahaan yang ingin menggunakan tenaga asing harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat terkait. Penempatan tenaga kerja, implementasi dari adanya hubungan kerja serta kerja antara pengusaha dan pekerja buruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, pelaksanaan kerja dan penempatan tenaga kerja dilaksanakan sebagai berikut. Ketentuan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak kerja dan kewajiban para pihak, dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Penempatan tenaga kerja menempatkan tenaga kerja pada posisi tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuannya. Penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan atas terbuka, bebas, objektif, adil dan tanpa diskriminasi. Ketentuan pokoknya harus bekerja selama 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu, 1 minggu dalam hari kerja atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. 1 minggu dalam selama 5 hari kerja. Diberi waktu istirahat setengah per hari, waktu istirahat mingguan, cuti melahirkan dan cuti tahunan. Ketentuan pokok pelatihan, keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kualitas kerja, produktivitas, disiplin sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keadaan tertentu. Diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kerja. Ketentuan pengupahan, upah adalah hak pekerja yang diterima oleh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerja, pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan. Dalam prakteknya, upah juga dapat diberikan dalam bentuk non-moneter berdasarkan perjanjian dengan batasan nilai tidak melebihi 20% dari upah yang seharusnya diterima oleh karyawan. Ketentuannya pertama kali adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan penggunaan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya. Keselamatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar karyawan berkeadaan kesehatan yang sempurna, baik fiskal, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat kerja secara optimal. PHK demi hukum, PHK terjadi jika habis masa waktu ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan. PHK oleh pengadilan bertindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan yang berhubungan dengan industrial. PHK oleh pekerja, PHK karena permintaan pengunduran dan permohonan kepada pengadilan hubungan industrial. PHK yang timbul karena kehendak murni dari pekerja terkait pihak lain. Dan PHK oleh pengusaha, PHK perakasannya berasal dari pengusaha yang disebabkan oleh adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau faktor-faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena rugi atau perubahan status, harus memperoleh pertama dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan umum pemutusan hubungan kerja, PHK dapat dilakukan sebelum melakukan PHK. Semua harus mengupayakan untuk menghindari terjadi PHK. Pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mengadakan perundingan. Selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian dan hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajibannya masing-masing. Hak pekerja mengalami PHK, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan besarnya uang pesangon tersebut adalah tergantung daripada jenis dan penyebab daripada PHK tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab adalah adalah Kementerian Pendaya Gunaan Negara atau Menpan dan Badan Kepegawaian Negara. Kemenpan bertugas membantu Presiden dalam menyusun kebijakan dan koordinasi dan pendaya gunaan aparatur negara, dengan BKN melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen pegawai negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan lembaga administrasi negara lain negara adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
dan mengurusi administrasi pegawai yang pemerintah daerah, baik pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun pemerintah daerah provinsi. Demikianlah sesi ini kita laksanakan. Saya harapkan Anda tidak lupa untuk mengerjakan tugas berat dan diskusi terhadap kita. Terima kasih.